Assalamualaikum. Baik. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya sekaligus memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan dengan kita sudah mulai dengan bismillah, pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan lancar ya. Beri semangat kepada kita semua dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak ingin tahu dulu kehadiran Ananda semua, ya. Siapa yang tak hadir ketua? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, hadir semua, tetap semangat. Baik, Ananda semua, sebelum kita lanjut pembelajaran, untuk lebih semangat lagi ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu kebangsaan ya, itu Garuda Pancasila. Oke, kita nyalakan dulu nih. Oke. Pak, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dengan semangat ya. Oke, kita bernyanyi dengan semangat sebagai rasa cinta tanah air dan juga bagaimana kita cinta kepada Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya, yuk. Semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk langsung semua. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita buat komunikasi sebentar, komunikasi kelas ya.
Jadi nanti dalam pembelajaran Bapak harapkan Ananda agar aktif dalam belajar dan juga jangan keluar masuk ya. Dan juga jangan ada yang tidur ya. Oke. Baik. Ananda bisa disepakati tuh? Bisa? Oke. Baik. Ananda semua ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berkaitan dengan Pancasila ya. Ananda di kelas 7 sudah belajar ya bagaimana lahirnya Pancasila. Oke. Sebelumnya tentu kita harus tahu dulu nih ya apa yang menjadi sebagai mengawali untuk mengulangi pelajaran kita ya sebelum kita masuk ke pelajaran ya. Jadi Bapak ingin tahu dulu seperti apa Anda mengerti apa itu Pancasila. Coba siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ayo. Silakan. Ananda. Iya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang lain? Apa itu Pancasila? Ayo. Apa ingat tentang lahirnya Pancasila apa? Kapan Pancasila dibentuk? Ayo. Hah? Masih ingat prosesnya? Pembentukan BPU PKI. Ya, sampai nanti dibentuknya juga PPKI yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Baik, Anda semua ya. Kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila dasar negara yang tujuan pembelajaran kita adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan pengamalan sebagai dasar negara. Nah, ini dua yang akan kita pelajari. Oke, sebagai pertanyaan, kira-kira seberapa pentingkah Pancasila bagi kita? Apa? Sangat penting. Alasannya? Ya, pedoman bangsa. Apa lagi? Pedoman hidup. Ya. Apa lagi? Sebagai dasar negara. Bagus. Ya. Nah, Ananda, seandainya dalam kehidupan ini bisa enggak kita hidup sendiri gitu? Kenapa? Iya, karena manusia adalah makhluk sosial. Ya. Karena manusia sosial maka membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Mana tahu ada yang bisa, Pak, saya mungkin pergi ke hutan hidup sendiri gitu, ya. Gimana caranya kita bisa hidup sendiri di tengah hutan gitu? Ya, karena manusia akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, begitu juga dengan Pancasila. Ya, Pancasila tadi ada yang mengatakan Pancasila dasar. Ya, jadi berdirinya negara Indonesia itu adalah Pancasila lah sebagai dasar tonggaknya. Ibarat bangunan ini ada enggak dasarnya ini? Apa? Pondasinya ya. Kalau pondasinya tidak kokoh, maka bisa runtuh nih bangunan. Begitu juga dengan negara kita. Begitu juga dengan kita sebagai agama Islam. Apa dasar kita? Ayo, dalam Islam apa kita dasar? Al-Quran dan hadis. Bagus. Ya, itulah pedoman kita
Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan negara Indonesia. Ya, ini berdasar kepada Pancasila. Baik. Kita akan masuk tadi ya. Silakan dikeluarkan buku apanya? Buku cetaknya. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita bermain dulu ya, ice breaking ya. Coba semuanya berdiri. Masih? Bisa dimulai tadi? Main buka, tutup ya. Coba 1, 2, 3. Buka, tutup. Tepuk tangan. Buka, tutup. Bertepuk. Gulung. Sambil tersenyum. Gulung. Sambil tertawa. Ha. Ulangi sekali lagi. Ya. Mulai. Buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung, digulung. Sambil tersenyum. Digulung. Sambil tertawa. Ha. Oke, langsung aja. Oke. Baik, kita akan masuk materi berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih memahaminya, mari kita sedikit berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Kira-kira apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Sebagai pandangan hidup. Apa lagi? Apa? Sumber hukum. Dasar pergaulan. Dasar pergaulan antar warga negara. Baik. Ya. Jadi Pancasila berfungsi ya sebagai pertama bisa sebagai pedoman hidup, kemudian dasar negara ya, dan juga sumber hukum ya. Sumber hukum, kemudian dasar dalam pergaulan antar warga negara ya. Oke. Jadi fungsi Pancasila ya yang harus kita ketahui, Ananda ketahui bahwasanya Pancasila sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai warga negara. Paham itu? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pancasila sebagai dasar negara, ya, bisa sebagai sumber hukum, pedoman hidup, pemersatu bangsa, dan juga menjaga tujuan nasional. Ya, jadi ada yang sampaikan teman-teman betul, ya.
Ada sebagai pandangan hidup, ada sebagai sumber hukum, ya. Nah, itu yang kita pahami. Kemudian, nah ini tadi ya, sebagai dasar negara. Nah, kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Nah, sila pertama masih ingat? Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dengan lambang bintang. Ya. Jadi dalam sila Pancasila tersebut, ya, pertama bahwa seluruh Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, boleh enggak kalau di negara Indonesia itu tidak beragama? Kenapa? Ya, karena di dalam sila pertama sila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi di negara kita tidak ada yang namanya tidak beragama. Maka ateis yang anti Tuhan tidak diakui sebagai warga negara. Oke. Kemudian yang kedua, apa istilahnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi pertama kita kepada Tuhan, yang kedua kepada manusia, ya. Nah, apa nilainya? Ya. Pertama, manusia berhak memenuhi keinginannya. Jadi manusia itu banyak kan? Ya. Berhak untuk memenuhi keinginan. Ya. Namun harus taat terhadap keterbatasan dan tanggung jawab sebagai manusia. Artinya apa? Kalau dalam Islam kita bersyukur atas apa yang telah dianugerah Tuhan. Ya, jadi tidak semua keinginan kita yang akan tercapai, karena ada keterbatasan kita sebagai manusia. Oke. Yang kedua, negara menghargai dan melindungi setiap hak asasi manusia. Ya, jadi semua kita mempunyai hak terhadap negara. Ya, ada hak dan kewajiban yang harus kita patuhi, ya, kita laksanakan. Kemudian setiap manusia diperlakukan sama derajatnya, harkat dan martabatnya. Jadi di dalam negara tidak ada yang namanya perbedaan, tidak ada nama diskriminasi. Ya, semua dalam negara dipandang mempunyai hak yang sama. Oke. Kemudian menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat. Ya, jelas, ya. Bagaimana dalam Pancasila, ya, mengajarkan kita saling menghargai antara orang miskin dan orang kaya, orang pintar dan orang yang bodoh, ya. Semuanya harus saling menganggap derajat yang sama. Ada pertanyaan? Paham? Oke. Lanjut. Ya? Sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah manusia adil dan beradab, maka harus ada persatuan. Nah, kita ingat dalam sejarah Indonesia, dulunya kita terpecah belah karena ada kerajaan, ada bersifat kesukuan dan juga antar pulau, ya. Karena kita terdiri bermacam-macam pulau sehingga terdapat keberagaman, ya, di masyarakat. Maka perlu adanya persatuan. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya?
Berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Oke. Jadi nilai yang terkandung di dalam sila ketiga itu yaitu negara Indonesia mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Ya. Kemudian setiap warga negara mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan dan keselamatan bersama. Ya. Sila keempat apa bunyinya? Dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sila keempat tentang kepemimpinan. Ya. Jadi dalam Pancasila itu sudah diatur semuanya, terutama ini berkaitan dengan kepemimpinan, bagaimana suatu hal itu dimusyawarahkan, bukan diambil keputusan sendiri-sendiri. Ya. Adanya musyawarah dan mufakat sehingga ya apa yang jadi keputusan itu bermanfaat untuk bersama. Oke. Jadi negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Betul ya? Betul enggak? Kita demokrasi. Apa contohnya? Pemilihan? Iya, adanya pilihan langsung presiden ya. Ada juga pilkada. Ya. Apa lagi? Pemilihan wakil rakyat. Oke. Kemudian setiap warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Ya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat menyelesaikan segala persoalan. Ya. Yang keempat, rakyat dalam menjalankannya melakukan atau dilaksanakan melalui adanya perwakilan. Makanya ada yang namanya DPR, MPR. Itu perwakilan kita dalam pemerintahan. Sila berikutnya. Sila Sila berapa? Ya, kelima. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Setelah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, terakhir adalah bagaimana terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah adil, maka tercapai tujuan negara, yaitu apa tujuan kita? Negara yang adil dan makmur. Betul ya? Negara yang adil dan makmur. Bisa dipahami? Oke, baik. Anda semua? Ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan itu? Jelas? Baik. Kalau jelas, kita lihat sebuah video ya berkaitan dengan pembelajaran. Untuk menambah pemahaman Anda. Ananda nanti membuat catatan ya dari video itu ya. Catat. Coba keluarkan apanya. Buat kesimpulan ya. Apa kabar? Bertemu kembali dengan Apa kesimpulan dari video ini? Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Baik, itu tentang video penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira ada pertanyaan berkaitan dengan video tadi? Jelas? Ada yang bertanya? Ya? Ada yang bertanya? Ada. Berarti sudah bisa pahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, Bapak ingin tahu seperti apa pemahaman Ananda berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari. Bapak ada lembar kerja siswa, tolong kerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Bapak bagi ya. Ya. Gimana kerjanya Bang? Oke. Nanti langsung jawab di sini ya, buat namanya. Langsung jawab di situ ya. Oke. Silahkan Ananda jawab soalnya yang sudah Pak bagikan. Buat nama dan kelasnya. Langsung situ aja di belakangnya. Oke, Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit ya. 10 menit lah. Ya. Ya. Semuanya dari Pancasila ini semua. Ya. Ya, dikumpulkan. Di belakang. Langsung di situ ya. Belakang Sandra. Silakan dijawab ya. Baca soalnya baik. Jawablah semaksimal mungkin ya.
Iya, nanti kumpulkan. Ziyad sudah Ziyad? Udah. Nanti Wak saya buka. Nah, coba. Gila lagi. Coba ditengok lagi jawabannya. Baik, sudah semua ya? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Ya. Biar Bapak kumpulkan di sini. Ya. Sudah? Oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Sudah, Nana? Ya. Sudah selesai? Oke. Yuk. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Sudah selesai semua ya?
Oke, baik Anda semua. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD di videonya ya. Setelah Bapak periksa, hasilnya bagus ya. Tepuk tangan untuk semua kita dulu. Oke. Setelah materi tadi ya, Bapak melihat hasil tesnya ya. Bagus ya. Jadi kita akan coba untuk berdiskusi kelompok. Bapak ingin membagi Ananda berapa kelompok? Kelompok sini kelompok A lah ya. Sini A ya. Sini kelompok B, sini kelompok C ya. Ya, sini kelompok D. Oke. Ya. Jadi Ananda nanti akan berdiskusi kelompok ya. Nanti ada materi yang berkaitan dengan apa tadi? Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sebagai dasar negara. Oke. Ingat tadi ya, ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, kelompok D. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ya. Karena kita jumlahnya berapa? 10 orang ya. Jadi yang perwakilan lah. Kita ambil 5 orang per kelompok ya untuk maju ke depan menyajikan hasil diskusinya nanti. Oke ya. Baik. Bapak akan bagikan untuk diskusi kelompoknya. Silakan nanti didiskusikan ya di kelompoknya berkaitan dengan materi yang sudah Bapak bagikan ini. Oke. Ini kelompok A. Silakan nanti berdiskusi. Kelompok ya. Ya. Masing-masing kelompok silahkan berdiskusi ya untuk membahas tentang materi yang sudah Pak bagikan. Ya. Silahkan diskusikan di kelompoknya. Nanti Ananda akan mempresentasikan ya berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Bapak harapkan semua ikut berdiskusi. Ya, memberikan pendapatnya. Satu orang mengarahkan. Ya. Nama kelompoknya sesuai gambar saja. Ya. Ya. Kalau gambar banteng, berarti kelompok banteng. Kalau gambarnya bintang, kelompok bintang. Ya. Buat namanya ya, jangan lupa. Nama kelompoknya dibuat. Ya. Buat namanya ya. Nama lengkap aja. Ayo Norel, pimpin kelompok A-nya diskusi. Ya, bisa dilihat ya. Tentang nilai Pancasila dapat tampilkan sebagai pedoman dalam diskusi kelompok.
Ini nilai sila pertama, sila kedua. Sila ketiga dan keempat. Ya, silakan diskusikan di kelompoknya. Ya. Nanti perwakilan kelompok akan presentasikan di depan. Nanti tolong koordinator tunjuk siapa yang akan tampil ke depan. Jawabnya di sini, Pak. Iya, langsung jawab di kertasnya. Belakangnya ya. Di belakang disusun. Susun situ. Ya. Jawabnya di kertas itu ya, di belakang saja. Ya. Hasil di sekelompoknya disusun di situ. Ya. Sampaikan suruh kelompok harus ikut berdiskusi, ya. Jadi nanti hasil diskusi itu merupakan hasil diskusi kelompok Ananda semua. Ya. Itu soalnya membantu Ananda untuk membuat diskusi di kelompoknya. Silakan. Jadi terarah dia. Yuk. Silakan, nih ikut berdiskusi ya. Sampaikan ya nilai-nilai Pancasila yang Ananda ketahui ya, yang penerapannya betul-betul terjadi di tengah masyarakat sesuai dengan materi kelompoknya. Ayo, berikan tanggapan, jawaban yang terbaik, ya. Koordinator kelompok, tanyakan ke seluruh anggota kelompoknya berkaitan dengan gambar penerapan Pancasila yang ada di tugas kelompok masing-masing. Apa? Amati gambar. Ini gambar apa? Berikan komentarnya. Nah. Ayo, amati gambar yang ada di kelompok masing-masing, berikan komentarnya. Itu
Sedang apa? Ya. Berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Gimana? Jadi jawab? Nah, ya. Sudah, Noel? Oh iya, ganti-ganti. Ah, bagus. Bergantian ya. Jadi semuanya ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Memberikan pendapat ya terhadap apa yang menjadi persoalan di kelompok masing-masing. Kelompok D sudah? Belum? Oke, lanjut. Nanti Ziyad ya. Apa Ziyad? Sandra, gimana Sandra? Udah dijawab di kelompok ya? Nah, ganti-gantian, oke. Jadi gambar itu berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi nanti Anda lihat gambarnya, berikan komentarnya, apakah itu positif atau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang akan Anda presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Oke, nampaknya mulai agak loyo-loyo ya. Coba kita speaking sebentar, ya. Ya. Untuk mengembalikan semangat, tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Oke, ulang lagi, satu kali lagi. Mulai. Konsentrasi dimulai ya. Oke. Ulang lagi sama-sama. Yuk. Nah. Ya, ulang lagi. Konsentrasi dimulai. Oke, ya. Nah, fokus lagi.
Ya, sudah selesai? Oke. Tunggu 5 menit ya, jangan lama. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita kasih kesempatan langsung untuk presentasi ke depan kelas. Ya. Kelompok A gimana? Tidak. Kelompok A? B? Kelompok C? Kelompok D? Sudah selesai belum? Sudah selesai? Sudah? Oke. Lagi, konsentrasi dimulai. Oke, yuk. Kelompok D sudah selesai, silakan maju program kelasnya. Ya. Lima orang. Sini. Ya, posisinya madhab ke audien. Ya. Baca soalnya, Pak. Oke, ayo. Sambil yang lain bekerja, kelompok D presentasikan. Silakan kelompok D hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok D akan menanyakan soal kami. 1. Gambar di atas merupakan contoh sila ke pertama. 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Melakukan ibadah sholat. Soal ketiga, apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Pernah, dan selain karena sholat merupakan ibadah wajib umat beragama Islam. Ya. Soal keempat, berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Beribadah dengan khusyuk dan memperbaiki gerakan sholat. Apa manfaat dengan penerapan sila ini? Jawabannya, 1. Mendekatkan diri kepada Allah, 2. Mendapatkan ridho Allah, 3. Menunjukkan hati. Iya. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menanyakan sesuatu soal. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain? Ada Tanyakan? penanyaan? Ya, ada yang ditanyakan berkaitan hasil dari diskusi kelompok D. Ada? Jelas? Oke, dari kelompok D ini bahas tentang apa tadi? Tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oke, aplaus untuk kelompok D. Silakan duduk kembali kelompok D. Ya. Terima kasih, ya. Silakan duduk. Oke, kelompok B, siap? Oke, silakan untuk kelompok B. Sebelum kita kelompok B, tepuk konsentrasi lagi. Tepuk konsentrasi. Oke, yuk. Silakan kelompok B untuk presentasi. 5 orang, ya. 5 orang anggota kelompok B, silakan maju. Apa nih? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami.
Tema dari kelompok kami membahas tentang Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Ada nama anggota kami, ada Fadel, Rasha, Zuhdi, Amar, dan saya sendiri Faiz Ardan Kiev. Oke. Soal nomor 1. Gambar di atas merupakan contoh dari sila ke-3 dan 4. Soal nomor 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar pertama, keragaman suku. Ya. Gambar kedua, musyawarah. Musyawarah. Ya. Yang tawa. Ya. Lanjut. Soal ketiga, apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Pernah, karena kami sangat suka bermusyawarah. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Ya. Kelompok lain tetap fokus ya. Tetap fokus terhadap kelompok B. Lanjut. Ya. Soal kelima, apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Jawabannya adalah sila ketiga membuat satu bangsa dan sila keempat belajar dari orang lain. Ya. Silakan. Baiklah, Ya. demikian saja dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan dari kelompok A, kelompok C dan D. Ada pertanyaan? Ya, berarti sudah paham ya? Apa yang dibahas ini? Tentang penerapan nilai Pancasila, sila ke-3 atau ke-4? 3 dan 4 ya. Oke, aplaus untuk kelompok B. Silakan. Ayo, kelompok mana lagi? Silakan. Kelompok C sudah? Ayo, silakan kelompok C. Silakan kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, gambar di atas merupakan contoh dari sila. Gambar pertamanya adalah orang yang sedang berdiskusi dan gambar keduanya adalah suara demokrasi. Gambar pertama ditanyanya gambar di atas merupakan contoh dari sila. Kalau dari hasilnya tadi sila keempat karena ia mengandalkan musyawarah. Ya. Silakan. Soal 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Bermusyawarah dan berdiskusi. Nomor 3. Apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Pernah. Berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah dalam kelompok dan pemilihan pemimpin baru. Soal nomor 4. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Solusinya, selalu mendengar pendapat orang lain dan berdiskusi agar dapat memecahkan suatu masalah. Nomor 5. Apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Jawabannya, mendapatkan jawaban bersama-sama dengan adil dan orang lain bisa mengeluarkan pendapatnya. Iya. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, silakan. Kalau ada dari kelompok lain yang menanggapi berkaitan hasil diskusi dari kelompok C. Ada? Silakan. Ada dari kelompok A? Ada? Tidak ada. Jelas. Apa yang dibahas dari kelompok C? Tentang sila ke-4. Ya, apa tadi gambarnya? Berkaitan dengan musyawarah dan demokrasi. Bisa dipahami? Oke, aplaus untuk kelompok C. Oke. Silakan kembali ke C. Ya.
Terakhir kelompok A, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kelompok A. Ya. Sudah? Ya. Silakan, dah selesai itu. Ya. Silakan maju 5 orang. Perwakilan kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok A ingin menyampaikan hasil diskusi kami tadi. Pertama, gambar di atas merupakan contoh dari sila ke. Ya. Jawabannya adalah gambar di atas merupakan contoh dari sila kedua dan kelima. Soal kedua, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Pada gambar 1 ada guru dan siswa yang sedang membantu salah satu siswa. Pada gambar 2, 2 orang siswa sedang membuli salah satu siswa. Ya. Apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Gambar 1, pernah. Karena sebagai manusia kita harus saling tolong menolong. Pada gambar 2, tidak pernah karena pembulian adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya. Soal keempat, berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Gambar 1, kata harus membantu teman yang mengalami kesulitan. Gambar 2, sebagai manusia kita tidak boleh membuli maupun kepada teman kita atau kepada orang lain. Soal kelima, apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Jawabannya adalah manfaat penerapan sila kedua adalah kita menjadi orang yang beradab kepada orang lain. Nah, Oke. apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jelas? Jelas? Oke, baik. Aplaus untuk kelompok A. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Pak, ini Pak. Oke. Aplaus untuk peserta semua. Terima kasih sudah menjawab dari kelompok A, B, dan C ya. Nah, setelah kita adakan diskusi ya, tentu Bapak ingin mengetahui tentang ya kemampuan belajar Ananda, maka Bapak akan membagikan soal individu ya sebagai akhir ya kepada Ananda untuk dijawab langsung ya. Sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nanti langsung kerjakan sini ya. Iya. Ya, bikin namanya. Langsung dijawab. Ya. Langsung situ aja, dicentreng aja. Dah, langsung situ. Soalnya pilihan ganda. Ya, bikin namanya ya. Ya. Silakan dikerjakan. Langsung dikerjakan situ. Oke, silakan. Yang sudah dapat kertas, silakan kerjakan. Ya. Langsung dijawab di situ. Apa Nanda?
Lambang apanya? Oh iya, ini lambang bintang itu. Soal nomor berapa tadi? Nomor 6, lambang bintang ya. Nomor 6 itu lambang bintang. Oke, langsung dijawab di situ saja. Apa nak? Ziad? Oh, nomor 6 gambar bintang. Gambarnya bintangnya terapa ya? Ya. Oke. Sudah siap? Silakan dikumpulkan. Masa gue nggak tahu? Ya. Ya, udah ya. Oke. Dah? Oke. Sudah? Belum? Oke. Terima kasih. Oke, baik. Setelah melakukan evaluasi ya, maka kita simpulkan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Subnya adalah bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya apa? Bahwa nilai Pancasila apa? Sangat penting bagi kehidupan sehari-hari ya, dan sangat diharapkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang insan, sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang muslim ya. Kita dituntut untuk bagaimana taat menjalankan perintah agama, kemudian juga bagaimana kita cinta terhadap negara atau tanah air, dan juga bagaimana kita sama-sama menyayangi sesama kita sebagai manusia dan juga cinta kepada alam. Ya. Jadi anak-anak semua, Bapak harapkan bagaimana penjelasan ini betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai pedoman hidup. Ya. Oke. Demikian untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa kembali kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Dipersilakan ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.
Salam.